Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yulianti dari kelas 1B Bimbingan dan Konseling. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang syirik di zaman modern. Syirik sebagaimana yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 48. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun, syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Seperti dalam bentuk-bentuknya, yang pertama ramalan, yang disebut ilmu bintang, horoskop, zodiak, rasi bintang, termasuk di antara alaman jahiliyah. Yang kedua yaitu pertunjukan sulap. Pada dasarnya sulap merupakan sebuah seni pertunjukan yang menyajikan aksi di luar logika dengan menggunakan sejumlah trik tertentu. Ketiga, pengobatan alternatif. Ini lebih pelik lagi, pengobatan inilah yang biayanya cukup mahal membuat sebagian dari kita memilih alternatif lain. Yang keempat, tayangan reality talks. Show. Ada yang takut terlihat hal-hal atau makhluk-makhluk gaib dan ada pula yang justru tertarik untuk menyaksikannya. Dan untuk cara menanggulanginya yaitu pertama, ikhlas dalam berbuat. Meyakini setiap amal kebajikan yang dilakukan hanyalah semata-mata karena pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya yang beriman. Yakin adanya balasan Allah, melayani bahwa setiap amal kebajikan yang dilakukan hanyalah Allah yang memberikan pujian dan balasan. Kalaupun ada pujian dari manusia, tidak lantas besar kepala dan kepayang dengan pujian itu, namun segala dikembalikan kepada Allah. Yang ketiga yaitu memperbanyak zikrullah. Zikrullah atau mengingat Allah merupakan obat dari penyakit hati, riya termasuk di dalamnya. Dengan memperbanyak zikrullah baik dengan lisan maupun hati, berarti seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga ada bahayanya syirik bagi kehidupan manusia, mengakibatkan kehidupan manusia. Masalah ini timbul karena manusia beribadah kepada selain Allah, yaitu sesama makhluk, menjadikannya ma'bud, yaitu yang disembah dan ditaati, padahal dia tidak memberi manfaat atau mudarat. Dia hanya sesama makhluk yang tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun. Bahkan kadang-kadang mereka menyembah sesuatu yang lebih rendah daripada mereka seperti sapi, pohon, dan batu. Hal itu yang menyebabkan kehinaan bagi manusia yang melakukannya, menyuburkan kufrat. Masalah ini timbul karena manusia meyakini bahwa dari kalangan makhluk ada bisa yang memberikan manfaat dan mudarat. Dari keyakinan ini terjadilah kufarat dan lahirlah cerita-cerita palsu yang tidak masuk akal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata dalam pengucapan atau penyampaian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.